Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dicintainya, diridhoinya, diampunkannya segala dosa dan kesalahan kita, diterimanya iman dan Islam kita, juga seluruh amal ibadah kita, dan semoga kita semua dibebaskan dari api nerakanya, kemudian dimasukkan ke dalam surganya bersama orang tua kita, bersama keluarga kita, bersama saudara-saudara kita, dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat. Amin. Kemudian juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan lahir dan batin agar terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal menjemput kita. Kemudian juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada yang sakit di antara kita atau di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, memberikan ganjaran pahala yang besar, mengampunkan segala dosa dan kesalahannya, bahkan mengangkat derajatnya apabila yang sakit ini sabar, ikhlas di dalam menerima dan menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia berusaha berikhtiar untuk mengobati sakitnya, tentu dengan jalan-jalan, dengan sebab-sebab yang dibenarkan di dalam agama yang mulia ini. Kemudian juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luas, yang halal, yang baik dan yang diberkahi untuk kemudian kita belanjakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelembutan hati kita dan jauhkan dari kerasnya hati, agar mudah menerima kebenaran, agar mudah menerima nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau dari nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dinu nasihah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama itu adalah nasihat. Kemudian juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya serta kemampuan, kekuatan dan kemudahan
untuk bisa mempelajari agamanya dengan baik dan benar, memahaminya dengan baik dan benar, meyakini harus dengan baik dan benar, sebagaimana orang-orang yang telah memahami, meyakini dan mengamalkan agama ini dengan baik dan benar, kemudian Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah telah sediakan dan janjikan surga atas mereka. Yang terdepan adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian tabi'in dan kemudian tabi'ut tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terdapat dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiquna awwalun minal muhajirina wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, yakni dari golongan muhajirin dan juga golongan para sahabat. Waladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang bikin mereka, yakni tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan siapa saja mengikuti mereka asalkan dengan baik dan benar. Allah ridho kepada mereka. Dan Allah telah janjikan surga atas mereka yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan umur kita hingga hari ini, dan juga telah menyampaikan niat maksud hadir kita di masjid yang mulia ini tentu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istimewa bagi yang sudah memulai dari rumahnya dengan sholat malamnya, dengan tahajudnya, dengan witirnya, di sepertiga malam terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala turun pada langit dunia, mengampunkan orang-orang yang mohon ampun kepadanya dan mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadanya. Waktu yang istimewa. Dan begitulah seharusnya seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai hidupnya pada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir dia sudah bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan, yakni qiyamul lail atau salat malam atau salat tahajud yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'da fariidah qiyamul lail. Seutama-utama salat sunnah tentunya setelah salat fardu adalah qiyamul lail, salat malam. Enggak ada salat sunnah yang paling utama kecuali salat malam. Yang Rasulullah memberikan keutamaan yang besar. Kata Rasulullah, qiyamul lail da'bus sholihin min qablikum. Qiyamul lail itu, salat malam itu adalah gaya hidupnya, tren, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Kemudian kata Rasulullah, sariful mu'min bi qiyamul lail. Dan masih banyak lagi keutamaan lain akan salat malam. Salatnya utama, di waktunya yang utama. Masya Allah. Berkumpul seluruh keutamaan di sana. Ya, sepertiga malam terakhir, berkumpul segala keutamaan di sana. Sayang kalau dilewatkan oleh orang yang beriman. Dan sekaligus membuktikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Karena tidak ada yang kita banggakan, tidak ada yang kita pertontonkan di sana di saat manusia sedang tidur.
menguji keikhlasan kita dan keyakinan kita akan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah turun pada langit dunia. Apalagi kemudian kita iringi dengan membaca Al-Quran sambil menunggu waktu subuh misalnya. Kata Rasulullah, nuru manazilukum bisalah Al-Quran. Kata Rasulullah, terangi rumah kalian. Terangi rumah kalian dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran. Masya Allah. Terangi rumah kalian dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran akan memberikan syafaat kita di yaumil qiyamah. Salah satu amalan yang dapat memberikan syafaat, membaca Al-Quran. Yang kemudian puasa. Ya mulail. Kemudian kita membaca Al-Quran. Masya Allah. Ya. Terangi rumah kalian, kata Rasulullah. Ya. Jangan seperti rumah orang kafir yang enggak pernah terdengar suara Al-Quran. Jangan sampai rumah kita tidak pernah terdengar Al-Quran. Sehari tidak terdengar, 2 hari tidak terdengar, seminggu tidak terdengar, sebulan tidak terdengar. Sulit membedakan. Ini rumahnya orang kafir atau rumahnya orang Islam. Naudzubillah. Ya. Terangi kata Rasulullah. Salah satu amalan yang disyariatkan, diperintahkan oleh Rasulullah, membaca Al-Quran di rumah. Ya, kemudian kita datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah sebelum sholat subuh, yang ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. 2 rakaat yang ringan lebih baik daripada dunia dan seisinya, yakni sholatul fajar, ya, sholat sunnah sebelum sholat subuh. Kemudian kita lanjutkan dengan sama-sama talabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Hukumnya fardu, talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga menuntut ilmu itu tidak ada berhentinya. Ya. Sama seperti sholat. Hatta ya'tiyakal, yakin sampai ajal menjemput kita. Enggak boleh berhenti, enggak boleh pensiun dari menuntut ilmu. Sama seperti kita sholat terus menuntut ilmu. Ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram, mana yang hak, mana yang batil dan seterusnya. Dengan menuntut ilmu. Dan majelis ilmu ini dihadiri oleh para malaikat. Dan didoakan oleh para malaikat. Dan orang yang datang ke masjid, ke rumah Allah dalam rangka menuntut ilmu, ya, ganjarannya bagaikan dia pergi haji. Mahal pergi haji itu. Ya, waktunya sekarang mesti ngantri dan sebagainya. Dengan menuntut ilmu, datang masjid menuntut ilmu, insyaallah akan mendapatkan pahala. Ya. Insyaallah kita sampai waktu syuruk. Kemudian kita mungkin ada tanya jawab, setelah itu ada sholat. Ya, sholat di waktu syuruk. 2 rakaat yang kata para ulama kita sholat duha di awal waktu. Ya, sholat duha di awal waktu. Apalagi kemudian kita iringi dengan infak, dengan sedekah. Yang dikatakan oleh Rasulullah hadis yang sahih bahwa setiap subuh, setiap pagi Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikatnya 2 malaikat. Yang satu mendoakan orang yang berinfak dengan ganjaran pahala yang besar, ganti yang lebih besar, dan 1 malaikat lagi mendoakan kebinasaan, keburukan bagi orang yang bakhil, yang tidak mau berinfak. Makanya biasakan setiap subuh itu berinfak. Karena akan mendapatkan doa dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lupa bawa duit misalnya, niatkan. Di waktu subuh niatkan, seolah hari ini saya akan berinfak, bersedekah.
Ya. Entah siangnya nanti atau pulang dari sini infak pada yang berhak, tentunya fakir miskin dan lain sebagainya. Ya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita hari ini menjadi catatan amal baik kita nanti di yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang berbahagia, ya, kita akan membahas tentang tanda-tanda husnul khatimah. Ya. Tanda-tanda husnul khatimah. Tanda-tanda akhir kehidupan yang baik bagi seorang muslim. Saya ambil dari buku yang dikarang oleh Syekh Khalid bin Abdurrahman As-Sayyi. Ya. Jamaah yang berbahagia, akhir kehidupan manusia di dalam agama Islam ini sangat menentukan. Sangat menentukan bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman. Karena setelahnya dia akan masuk ke dalam alam akhirat. Dia akan masuk ke dalam alam akhirat. Apakah dia menjadi penghuni surga atau kemudian naudzubillah menjadi penghuni neraka. Dan inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran para salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu. Khawatir kalau akhir hidupnya dalam keadaan su'ul khatimah, lawan daripada husnul khatimah. Karena kita tidak tahu catatan amal kita di Lauhul Mahfuz, bagaimana akhir kehidupan kita. Tidak ada satupun yang mengetahui akhir dari kehidupannya yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Seorang ulama Ahlus Sunnah, Imam As-Syafi'i rahimahullah, sangat mengkhawatirkan akan akhir kehidupannya. Dia takut kalau di akhir kehidupannya dalam keadaan su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa taala, nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membulak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya musyarifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membulak-balikan hati, tetapkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Juga Rasulullah SAW telah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Ini pesan-pesan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, kepada yang beriman, untuk menjaga dirinya agar jangan sampai mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada para hambanya. Bahkan Allah telah mensucikan dirinya dari sifat berbuat zalim kepada para hambanya.
Apabila hambanya berusaha berikhtiar dengan keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan. Ya. Innamal a'malu bi khawatimiha, sungguhnya amal-amal itu akan dilihat bagaimana akhirnya. Ya. Apabila seorang muslim, seorang mukmin terus dia berada dalam ketaatan, berupaya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalannya, memberikan petunjuknya, dan Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, "Wala yajlimu rabbuka ahada," dan Rabb kamu Allah Subhanahu wa taala tidak akan berlaku zalim terhadap seorang pun. Tergantung bagaimana si hamba tersebut. Ya. Apakah dia mau terus mengikuti perintah Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, niscaya pasti Allah akan berikan jalannya. Terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad atau bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, niscaya pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya. Makanya doa itu atau setiap ibadah itu tidak lepas daripada doa. Atau seluruh ibadah itu banyakkan isinya doa. Ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir hidupnya dalam keadaan baik. Ya. Dalam keadaan baik. Dalam keadaan Islam. Karena kalau meninggal dalam keadaan Islam, ya, insya Allah dia akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asalkan dia tidak membawa dosa syirik. Ya, ini syirik besar. Asalkan dia tidak membawa dosa syirik besar. Karena syirik besar tidak akan pernah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sampai matinya dia tidak bertobat. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampunkan dosa syirik, dan dia mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ini menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tidak juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mati di luar Islam, neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir baik dari golongan ahli kitab maupun golongan musyrik, ya, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Allah telah berwasiat dan telah disampaikan pada setiap Jumat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pun para khatib selanjutnya. Makanya setiap Jumat ayat ini selalu disampaikan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya. Jamaah yang berbahagia, yang dimaksud meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau akhir kehidupan yang baik, yakni sebelum meninggalnya ia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan dirinya dari melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ia adalah yang selalu bertobat
atas dosa-dosa dan maksiatnya. Ya. Atas segala perbuatan dosa dan maksiatnya. Kemudian dia menghadapkan dirinya untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha berbuat kebaikan setelah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya dalam keadaan seperti itu, yakni dalam keadaan yang baik. Mana ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dalam sunannya, dan insyaallah hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasir Albani rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'manahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka dia akan menjadikannya sebagai orang yang rajin beramal. Bertanya para sahabat, bagaimana maksudnya ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li amalin shalih qabla mautihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk beramal soleh sebelum wafatnya. Inilah yang menjadi dasar Syekh Khalid bin Abdurrahman As-Sayyi memberikan makna yang dimaksud dengan husnul khotimah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut rajin beramal. Rajin beramal soleh sebelum ajal datang kepada dirinya. Misalnya, dia tidak mau ketinggalan sholat berjamaah. Ya, khususnya bagi laki-laki. Ya, sebelum kematiannya, dia nggak mau tuh, ya, untuk terlambat dalam sholat berjamaah. Karena laki-laki, sebagian besar para ulama mewajibkan untuk sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Ya. Sholat fardu, sholat yang 5 waktu. Berjamaah bersama kaum muslimin. Kalau orang perempuan di rumah. Ya. Makanya orang laki itu harus di masjid. Sholat fardunya, jangan malas, ya, jangan malas, karena perintahnya untuk berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Kalau wanita di rumah, kalau laki-laki sholat fardunya di rumah, berarti sama seperti wanita, malu, harusnya malu, ya. Jadi lelaki soleha. Laki-laki soleha, ya, harusnya di masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Terdengar pengajian, tergerak hatinya untuk terus ikut berinfak, bersedekah semampunya, ya. Kemudian dia mati dalam keadaan demikian, insya Allah dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya ada suka cerita setelah meninggal, kemarin sama-sama saya tuh sholat berjamaah di sana. Nah, kemarin dia baru mengeluarkan infaknya. Ketika dia meninggal, cerita yang baik-baik terdengar dari dirinya. Masya Allah. Ya. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai terdengar cerita yang buruk-buruk setelah meninggal dirinya. Ya. Kemarin tuh baru main catur itu. Sampai ninggalin sholat asar. Itu. Dan lain sebagainya. Jangan sampai demikian. Hal-hal, perbuatan-perbuatan yang melalaikan. Ya. Kalau tidak ada pada dirinya terdengar azan, tidak mau memenuhi panggilan azan, terdengar pengajian, tidak mau memenuhi panggilan pengajian,
Khawatir orang ini tidak masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Idza aradallahu bi 'abdi khairan istamalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada hambanya, niscaya dijadikan hamba itu rajin beramal. Yani rajin beramal soleh. Ya. Kita bisa introspeksi dari hadis yang mulia ini. Apabila hati kita, diri kita tidak terpanggil untuk sholat berjamaah, khususnya bagi laki, sholat fardu, tidak terpanggil untuk berbuat baik, bersedekah, berinfak, ya, menuntut ilmu syar'i dan seterusnya, khawatir tidak masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Apalagi sudah masuk umur 50, 60, ya, naudzubillah. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan istamalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada hambanya, niscaya dijadikanlah hamba tersebut rajin beramal. Enggak mau ketinggalan di dalam beramal soleh. Enggak mau ketinggalan di amal. Ya, kemudian tanda-tanda husnul khotimah, para ulama kita membagi dua bagian. Yang pertama katanya tanda husnul khotimah yang hanya diketahui oleh orang yang akan meninggal. Ya. Oleh orang itu sendiri yang akan meninggal, yang mengalami sakarat. Ya. Orang lain tidak mengetahui. Orang lain tidak mengetahui, melainkan dirinya sendiri. Dalilnya adalah surah Al-Fusilat ayat 30. Surah Al-Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta kami, penguasa kami, pemelihara kami, yang menghidupkan dan mematikan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, teguh pendiriannya dengan keyakinannya itu, ya. Dan kemudian dia jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang diibadahi, yang disembah, diagungkan, dibesarkan dan seterusnya. Apa kata Allah terhadap orang yang demikian ini? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikatnya. Di saat kapan? Kata para ulama, di saat sakaratul maut. Di saat sakaratul maut. Di saat ruhnya atau nyawanya dicabut dari jasad. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Waqi'ah, falaula idza balagatil hulqum, maka mengapa ketika nyawa atau ruh sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tanjurun, padahal kamu ketika itu melihat apa? Melihat malaikat yang datang kepada dirinya. Dan kita akan melihat malaikat ketika sakaratul maut. Yakni malaikat maut, yang kata para ulama, yakni malaikat maut sebagaimana dalam hadis, kalau orang ini orang yang beriman dan bertakwa, malaikat maut datang dengan keranda dari surga. Apabila orang ini kafir, syirik, maka akan dibawakan keranda dari neraka jahanam.
dalam surah Al-Qiyamah, apabila ruh telah sampai di kerongkongan, iza balagotit taraqi, apabila ruh telah sampai di kerongkongan, ya, ingin dicabut dari jasadnya, maka pada saat itulah malaikat bertanya, wakila man roka, dan dikatakan kepadanya, kepada orang tersebut, siapakah yang mampu menahan kamu dari kematian ini? Ya. Dan pada saat itulah manusia, ya, menghadapi satu kenyataan yang memang dia tidak bisa menahan dirinya dari kematian. Ya. Ruhnya akan dicabut dari dirinya. Iza balagotit taraqi wa qila man raq. Ya, apabila ruh telah sampai di kerongkongan, ingin dicabut dari jasad itu, maka dikatakan kepada orang tersebut wakila, dan dikatakan kepada man, siapa yang dapat menahan kamu dari kematian ini? Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka Allah turunkan padanya malaikat yang membisikkan, memberikan kabar pada dirinya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, yakni takut terhadap kematian ini dan setelah kematian. Wala tahzanu, dan juga jangan kamu bersedih terhadap dunia yang kamu tinggalkan. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, akan tetapi kata Allah, bergembiralah dengan surga yang telah aku janjikan kepadamu. Masya Allah. Ya. Ini terhadap orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika ditanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, siapa yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, membawakan perkataan Zaid bin Aslam rahimahullah. Kata Zaid bin Aslam rahimahullah, berita gembira ini akan didengar oleh orang-orang yang beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada 3 kesempatan. Yakni ketika sakaratul maut. Ya. Ketika ruh ingin dicabut dari jasad. Kemudian yang kedua, di saat di dalam kubur. Di saat di dalam kubur. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan iman dari orang-orang yang beriman yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang teguh, baik dalam kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat. Sehingga dia bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Allah meneguhkan, ya, iman atas orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Dia istiqomah di atas keimanan, dia istiqomah di atas tauhid sampai meninggalnya. Allah teguhkan keimanannya pada dirinya sehingga dia mendapatkan berita gembira baik ketika sakaratul maut, ketika di alam kubur,
dan nantinya ketika dibangkitkan dari alam kubur. Ya, dibangkitkan dari alam kubur. Ya. Nah, ini tanda husnul khotimah yang pertama, yang hanya diketahui oleh orang yang akan meninggal dunia. Apakah dia dalam kondisi husnul khotimah atau tidak. Ya. Kalau dia dalam keadaan husnul khotimah, maka dia akan mendapatkan berita gembira dari malaikat yang Allah turunkan pada dirinya. Allah takhafu wa la tahzanu. Ya, di saat sakaratul maut, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Takut terhadap kematian setelah kematian, dan juga jangan kau bersedih terhadap dunia yang kamu tinggalkan. Ya. Adapun tanda-tanda husnul khotimah yang pertama, yang kedua, yakni tanda-tanda husnul khotimah yang diketahui oleh orang lain, yang bisa diketahui ada oleh orang lain. Saya Muhammad Nasir Ambani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janais, ya, mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan seorang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama katanya, dia mampu mengucapkan kalimat syahadat ketika meninggal dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan derajat hasan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya, perkataannya, yakni perkataan la ilaha illallah, Rasulullah jamin pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Apabila seorang meninggal dunia, kemudian di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dijamin oleh Rasul pasti orang ini masuk surga. Ya. Makanya disyariatkan oleh Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan, ajarkan, bimbing, tuntun orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Dan jangan cari-cari yang lain, dan jangan dibantah dengan yang lain. Ajarkan sebagaimana Rasulullah perintahkan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan, bimbing, tuntun, kata Rasulullah, orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Apabila yang membimbing sudah membimbingnya la ilaha illallah, melihat kondisi ya orang akan meninggal dunia, kemudian dia talkinkan la ilaha illallah, orang itu mengucapkan la ilaha illallah, udah jangan diulang lagi. Mudah-mudahan itu menjadi akhir dari ucapannya. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang lain, seorang dikatakan mati dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dengan berkeringat di dahinya. Dari hadis Buraidah bin Al-Khasib radhiyallahu an, dan salah di sini sahih diriwayatkan Imam Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul mu'mini bi'irkil jabin. Meninggalnya seorang mukmin adalah dengan berkeringat di dahinya. Ya. Apabila setelah meninggal, orang itu dinyatakan meninggal, kemudian kita lihat ada keringat di dahinya, insya Allah masuk ke dalam hadis yang mulia ini.
Mudah-mudahan orang ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Ini kita berbicara hanya terhadap orang muslim, orang Islam, ya, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang kafir. Ya. Bukan orang kafir. Bukan terhadap orang-orang kafir. Khusus kepada orang-orang Islam. Orang kafir tidak masuk ke dalam pembahasan ini. Orang kafir itu semuanya su'ul khotimah. Ya, enggak ada yang husnul. Orang kafir itu seluruhnya su'ul khotimah. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, dia mati dalam keadaan buruk, dalam keadaan celaka. Ya. Kalau orang Islam ada yang husnul, ada yang baik dan ada yang buruk. Ya. Bagaimana dia mengakhir kehidupan? Innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguhnya amal itu akan dilihat bagaimana akhirnya. Bagaimana penutupnya. Kemudian yang ketiga, meninggal pada malam atau hari Jumat. Meninggal pada malam atau hari Jumat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal pada hari atau malam Jumat, ia akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Ya. Jadi kalau seorang muslim, seorang mukmin yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, insya Allah masuk ke dalam hadis yang mulia ini, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur. Ya. Boleh kita minta kepada Allah, ya Allah matikanlah aku di hari Jumat atau di malam Jumat. Ya. Dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Ya. Makanya tidak masuk ke dalam pembahasan terhadap orang kafir, karena orang kafir su'ul khotimah. Dia mau mati hari Jumat kayak mau mati hari Ahad kayak Sabtu, nggak ada urusan, ya, nggak terkait. Ya. Oh, ada orang kafir meninggal hari Jumat, saat gimana? Nggak masuk ke dalam hadis yang mulia ini, karena dia orang kafir. Ya. Kemudian yang keempat, gugur sebagai syuhada di medan perang. Gugur sebagai syuhada di medan perang. Ya. Ini sudah jelas ya. Orang yang meninggal di medan perang, yakni mati syahid, memiliki 6 keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disyahidi indallah sittu hisalin. Bagi orang yang mati syahid, gugur di medan perang, memiliki 6 perkara anugerah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah mengampuninya sejak pertama kali darahnya menetes. Ia melihat, yang kedua, ia melihat tempat tinggalnya kelak di surga. Masuk. Ya. Maka di masa Rasulullah kalau ada berita panggilan untuk perang, maka semuanya bergegas. Ya. Ya. Karena mereka begitu tinggi keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan bagi seorang mukmin adalah surga. Enggak ada lain. Kita hidup ini untuk mencari ridha Allah, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam masalah hadis Rasulullah SAW, bagi setiap mukmin yang tidak ada di hatinya niatan untuk pergi berjihad, ya, maka dia masuk ke dalam salah satu tanda kemunafikan. Setiap mukmin harus ada pada dirinya untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan fikih jihad yang harus dipahami dengan baik. Ya, maka ada bahasan tersendiri fikih tentang jihad. Ya.
harus dipimpin, ya. Kemudian harus mempersiapkan diri karena menghadapi orang kafir, ya, dengan segala ketangkasannya dan lain sebagainya. Ya. Harus nyalinya besar. Gak boleh lihat orang kafir badannya gede-gede terus lari. Gak. Ini haram. Lari dari medan jihad. Ya. Dan gak boleh berangkat sendiri-sendiri. Ya. Harus ada pemimpin. Misalnya di negeri kita, negara kita ini, misal Jokowi, seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah perang, misalnya. Ada musuh di sana. Nah, ya, wajib. Ini perintah dari pemimpin. Gitu. Bukan berangkat sendiri-sendiri. Sebagai dipahami oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang yang salah memahami tentang jihad. Ya. Kemudian apa keutamaan lain? Dilindungi dari siksa kubur. Merasa aman dari kegoncangan yang besar, yakni di hari kiamat. Diberi perhiasan dengan perhiasan iman serta dinikahkan dengan bidadari surga. Dan yang keenam, diberi wewenang untuk memberikan syafaat pembelaan kepada 70 orang keluarganya. Masya Allah. Ini keutamaan orang yang pergi di medan jihad kemudian menemukan syahidnya. Kemudian tanda yang lain meninggal karena wabah penyakit atau una syahadatun likulli muslimin. Wabah penyakit menular itu adalah salah satu penyebab mati syahid bagi setiap muslim. Ya, mudah-mudahan COVID kemarin terhadap orang beriman, ya, dengan sebab COVID termasuk taun, ya. Ya, mudah-mudahan masuk ke dalam hadis yang mulia ini. At-ta'un syahadatun likulli muslimin. Wabah penyakit yang menular itu adalah salah satu penyebab mati syahid bagi setiap muslim. 7. Meninggal karena menderita penyakit perut. Ya, menderita penyakit di perutnya. Hadis Rasulullah SAW, hadis sahih insyaallah, wa man mata fi batni fahuwa syahid. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, insyaallah dia mati dalam keadaan syahid. Ya, dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Pasak sikit mah, pokoknya bagian perut lah. Ya. Ini dinyatakan oleh Rasulullah, insyaallah dia mati dalam keadaan syahid atau husnul khotimah. Orang yang meninggal karena tenggelam atau tertimpa reruntuhan. Asyuhada hamsun al-mat'unu wal-mabtunu wal-gharaqu wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillah. Orang yang meninggal karena wabah penyakit, insyaallah syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut, insyaallah syahid. Orang yang mati tenggelam, insyaallah syahid. Orang yang tertimbun longsor atau tertimpa reruntuhan, insyaallah syahid. Dan orang yang meninggal dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala juga dinyatakan syahid. Ya. Misalnya terjadi gempa bumi, longsor, ada orang Islam di sana, orang beriman di sana, kemudian tertimpa runtuhan dari longsor tersebut, meninggal dunia, insyaallah dia mati syahid. Wanita yang meninggal dalam masa nifasnya atau disebabkan karena melahirkan anak, ini juga masuk ke dalam mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan syahid. Ya. Meninggal karena terbakar atau karena radang selaput dada, ya, pada rusuknya, ini juga masuk ke dalam mati dalam keadaan syahid, ya. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal karena penyakit TBC,
Al-qatlu fi sabilillah syahadatun, wan nufasa'u syahadatun, wal haraqu syahadatun, wal gharaqu syahadatun, was-sillu syahadatun, wal batnu syahadah. Orang yang terbunuh atau gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala syahid. Wanita yang meninggal di masa nifas karena melahirkan anaknya adalah syahid. Orang yang mati terbakar adalah syahid, orang yang mati tenggelam adalah syahid, orang yang meninggal dunia karena penyakit TBC adalah syahid. Ya. Dan orang yang meninggal karena sakit perut juga dinyatakan syahid. Jadi kalau meninggal karena memang penyakit TBC, insya Allah masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Ya. Insya Allah masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Dia mati dalam keadaan syahid dan dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang meninggal dalam membela harta yang hendak dirampas oleh orang lain. Nah ini yang harus kita perhatikan. Man kutila duna mali. Man kutila duna malihi. Wa fi riwayatin man urida maluhu bi ghairi haqqun. Faqatala kutila fahuwa syahid. Orang yang meninggal dalam rangka membela hartanya pada orang membela hartanya. Pada riwayat lain, barang siapa yang hartanya akan dirampas dengan cara yang tidak dibenarkan, lalu ia membelanya, berkelahi, membela haknya, dan kemudian ia terbunuh, maka ia syahid. Ya. Hadis ini insya Allah hadis sahih. Ya. Insya Allah hadis ini sahih. Jadi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, ya, jangan takut. Jangan takut di dalam membela harta. Ya, di dalam membela harta. Misalnya yang rame-rame begal motor misalnya. Kita lagi banyak motor terus dibegal. Kita lawan, mempertahankan harta kita, motor kita. Kalaupun kita di situ Allah takdirkan meninggal, insya Allah kita masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Ya. Insya Allah kita masuk ke dalam hadis yang mulia ini, mati syahid, ya. Yang insya Allah akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan cemen, jangan takut. Ya. Kalau kita membela kebenaran, membela harta kita, keluarga kita, ya, rumah kita misalnya ingin dirampok, dicuri dan lain sebagainya. Ya, seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh takut. Ya. Apabila membela hartanya, kata Rasulullah, kemudian yang menemukan ajalnya di sana karena berkelahi, ya, untuk membela hartanya, dia dinyatakan mati dalam keadaan syahid. Ya. Kemudian meninggal ketika sedang berada dalam satu amal soleh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ya, man qala la ilaha illallah ibtiga'a wajhillah hutima lahu bihadahul jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man shoma yauman ibtiga'a wajhillah hutima lahu dahul jannah. Kemudian kata Rasulullah, dan barang siapa yang berpuasa satu hari karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, lalu ia tutup, lalu ia meninggal dunia, maka dijamin oleh Rasulullah dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedang berpuasa, datang ajalnya, meninggal. Kata Rasulullah, dahulal jannah. Orang ini insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillah hutima lahu bihadal jannah. Dan barang siapa yang mengeluarkan sedekah, berinfak, bersedekah, ya, dengan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dia meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Hutima lahu biha dahulal jannah. Niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap hari enggak boleh lepas dari berinfak.
Paling tidak setiap subuh, bagaimana hadis yang telah saya sampaikan tadi, Allah turunkan 2 malaikatnya, yang satu mendoakan orang berinfak. Kalau di pagi hari kita sudah mulai dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat subuh berjamaah dan seterusnya, kemudian kita berinfak, datang ajal kita di hari itu, insya Allah kita masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Insya Allah ya, masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Dia meninggal dunia karena sudah berinfak. Kapan? Tadi subuh. Masya Allah. Ya. Meninggal dalam keadaan setelah beramal soleh. Iya, itulah diantara tanda-tanda husnul khotimah. Walaupun ada hadis-hadis lain yang menjelaskan tanda-tanda dari husnul khotimah. Ini diantara yang bisa disampaikan berkenaan dengan tanda-tanda husnul khotimah. Baik yang diketahui oleh orang yang akan meninggal, hanya diketahui oleh orang yang akan meninggal itu sendiri, maupun tanda-tanda yang bisa dilihat oleh orang lain setelah orang itu meninggal dunia. Ya, setelah meninggal dunia baru kita melihat, menyimpulkan, oh ada hadis yang demikian ini yang mengabarkan apabila dia mati, misalnya keringatnya ada di dahinya, insyaallah husnul khotimah. Dia mati setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dalam haji ada yang meninggal dunia. Kata Rasulullah, kapani dia dengan kain ihramnya. Kubur dia dengan kain ihramnya, karena nanti di yaumil qiyamah dia akan dibangkitkan dengan kain ihramnya dan sambil bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, ya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguhnya amal itu akan dilihat bagaimana akhir dari kehidupannya, ya. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menambah iman, ilmu dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diakhiri, saya ingin sampaikan bahwa meminta mati dalam keadaan husnul khotimah ini adalah permintaan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, ya. Para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selain nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala seperti kita-kita ini, ya. Para nabi dan rasul Allah meminta agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Terdapat dalam surah Yusuf ayat 12 berkenaan dengan Nabi Yusuf atau Rasul Yusuf alaihissalam. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Kata Nabi Yusuf alaihissalam bahwa Tuhanku Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan mengajarkan kepadaku tentang takwil mimpi. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kata Nabi Yusuf, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, tawaffani musliman, maka matikanlah aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepadamu ya Allah. Ya, tidak cukup sampai di situ, wa alhiqni bis-sholihin, dan juga kumpulkan aku, kata Nabi Yusuf, ya, bersama orang-orang yang soleh. Ya, tidak cukup mati dalam keadaan Islam, tapi juga Nabi Yusuf minta agar dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Ya, makanya dalam agama kita ini, agama Islam itu
memilih teman itu disyariatkan, dituntun. Cari teman yang soleh, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Ya, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oh, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz katakan kita harus banyak-banyak berdoa untuk dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, Tapi kita sering mendengar bila ada orang yang meninggal, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan si fulan husnul khotimah. Apakah doa ini tepat? Maksud saya doa ini dipanjatkan sebelum meninggal apa sesudah meninggal? iya. Begitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ija asobi musibatin. Ya. Apabila musibah menimpa, maka yang pantas diucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila datang musibah, apalagi kematian, maka tidak ada ucapan lain kecuali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya punyaan Allah itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian didoakan. Ya, didoakan. Memang yang tepat, semoga sebagaimana hadis Rasulullah, semoga Allah mengampuni segala dosanya. Ya. Kemudian menerima iman dan Islamnya, membebaskan dari azab kubur dan api nerakanya, gitu. Khususnya tentunya bagi orang mukmin, ya, orang Islam. Ini lebih tepat bagaimana doa ketika sholat jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, setelah orang meninggal dunia. Adapun mengucapkan semoga dia mati dalam keadaan husnul khatimah, ya memang lebih baik ini di masa hidupnya. Semoga kita semua ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketika sudah meninggal memang kurang tepat, ya, kurang tepat. Yang tepat ya sebagaimana doa Rasulullah SAW bagi orang yang telah meninggal dunia. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tanda-tanda husnul khotimah ini Pak Ustadz, tadi dibagi dua, ada yang bisa dilihat oleh orang lain. Salah satunya adalah orang yang pergi jihad. Orang itu sendiri, ya. Ya, yang meninggal sebagai syuhada, mati syahid. Pertanyaan saya, bagaimana kalau yang berperang itu sesama muslim? Dua-duanya orang muslim, mereka berperang, dan apakah mereka dua-duanya mati syahid atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis Rasulullah ketika dua seorang muslim berkelahi, ya. Kata Rasulullah, dua-duanya finnar, baik yang membunuh maupun yang terbunuh. Baik yang membunuh maupun yang terbunuh. Loh, kok bisa, kata? Bukankah yang terbunuh itu dia yang harusnya masuk surga lah, bebas saya bilang. Tapi apa kata Rasulullah? Yang terbunuh itu juga pada asalnya dia ingin membunuh, hanya saja kalah cepat. Ya. Jadi kalau sudah
dua sesama muslim, ya, kemudian bertikai sampai saling membunuh, maka kata Rasulullah dua-duanya finnar. Ya. Dua-duanya finnar. Ya. Tapi dalam masalah ini di neraka itu sepanjang dia muslim, sepanjang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan dia tidak membawa dosa syirik, ya, mudah-mudahan ya dia diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang Allah hanya mengetahui, ya. Karena ada orang muslim, orang beriman, dia meninggal dunia membawa dosa yang besar, ya. Ya, dosa yang besar, kemudian dengan sebab itu Allah masukkan dia ke dalam neraka, akan tetapi dia tidak kekal. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah Jamaah meyakini bahwa seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 cara. Yang pertama, masuk ke dalam surganya Allah wala hisab wala azab. Dia tidak hisab, apalagi diazab. Di antaranya orang mati syahid tadi. Ya. Asalkan dia tidak punya utang. Ya, karena hutang walaupun dia mati syahid, punya hutang, maka hutang ini akan menahan dirinya dari masuk ke dalam surga. Maka masalah hutang masalah yang besar, ya. Sampai-sampai Rasulullah tidak mau menyolati ada seorang sahabat yang meninggalkan hutang, sampai ada sahabat yang lain menjaminnya, baru Rasulullah mau menyolati. Ya. Kemudian yang kedua, seorang muslim yang seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dihisab. Tapi hisabnya hisab yang mudah. Hisab yasiro. Hisab yang mudah. Dihisab oleh Allah seluruh amal ibadahnya, kemudian Allah maafkan. Kemudian dia masukkan dalam surga. Dan yang ketiga, Allah hisab. Tapi hisab yang sulit. Yang dengan sebab itu dia harus masuk ke dalam neraka dulu, baru dimasukkan dalam surga. Dimasukkan dalam neraka dengan sebab dosa-dosanya yang Allah Maha mengetahui dengan segala keadilannya. Tapi dia tidak kekal dalam neraka. Dalam waktu yang Allah yang mengetahui, kemudian dia dikeluarkan. Ada yang dikeluarkan lewat syafaat Rasulullah, ada yang dikeluarkan lewat syafaat orang yang mati syahid karena mungkin saudaranya yang mati syahid. Ada syafaat dari saudara, dari temannya, dari saudaranya, ya. Dan yang terakhir karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang muslim, seorang mukmin, dia meninggal dunia asalkan dia tidak membawa dosa syirik, ya, insyaallah dia tidak akan kekal di dalam neraka, sekalipun harus masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak? Ya, dari suruk ya, lewat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan iman, ilmu, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.